Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan kasus Sambo ya. Dan sekarang masuk dalam isu ya. Dan kita menyayangkan ini tidak tidak bergulir cepat ya. Artinya tidak diselesaikan dengan cepat ya. Kemarin baru proses banding ya, kode etik, dan memang sudah patut diyakini ya bahwasanya banding Verdi Sambo ini pasti akan ditolak. Dan sekarang yang isu yang berembus yaitu terkait sosok misterius kakak asuh gitu ya. Siapa kakak asuh itu ya? Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Sosok misterius kakak asuh yang bikin karir Verdi Sambo melejit ya. Siapakah dia ya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Penasihat Kapolri Muradi menduga adanya sosok kakak asuh di balik kiprah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Muradi mengatakan bahwa keberadaan sosok tersebut berupaya membantu Sambo agar mendapatkan vonis ringan di kasus pembunuhan Brigadir J. Kendati demikian, Muradi tak menyebut secara gamblang identitas kakak asuh Sambo yang dimaksud. Dia hanya mengatakan kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambo pada 2019. Melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Dia punya kakak asuh yang sudah pensiun yang ngasih jabatan Kadif Propam. Karir Sambo melejitkan dari senior itu, ujar Muradi kepada cnnindonesia.com Senin 19 September. Muradi menyarankan tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri dan penyidik Barreskrim Polri mendalami dugaan peran kakak asuh Sambo. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Brigadir J benar-benar terang benderang. Kalau enggak, ini akan dia masuk angin ya. Dia akan mendapat hukuman yang minimal. Padahal kan dia merusak semuanya. Harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun, bisa seumur hidup atau hukuman mati, ujar Muradi. Lebih lanjut, Muradi menyebut adanya perubahan keterangan dari Sambo yang menyebut dirinya tidak ikut menembak Brigadir J seperti yang tertulis dalam berita acara BAP lantaran Sambo merasa masih memiliki kekuatan di kepolisian. Padahal berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara TKP, yakni Bribka Riki Rizal RR dan Barada Richard Eliezer RE, mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli ya lalu. Jadi kalau dia nggak menembak, dia hanya menyuruh, hukumannya nggak hukuman mati ya, jadi cuma 5-10 tahun. Dengan upaya tersebut, kata Muradi, dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian, masih ada backup, masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia, ucapnya. Sementara itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, sejauh ini polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Putri Chandrawati atau istri Sambo. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP, jungto pasal 56 KUHP. 4 tersangka sudah ditahan, sementara Putri masih menunggu hasil pemeriksaan ya. Ya sobat sekalian ya, yang tidak habis pikir ya terkait 5 tersangka itu ya. Ya, Putri Chandrawati yang sudah banyak dipertanyakan oleh publik kenapa tidak ditahan gitu ya. Dan ini tentu saja melukai perasaan keadilan gitu ya. Padahal kalau sesuai KUHP 340 itu yang sesuai KUHP, kalau sudah pidananya lebih dari 5 tahun, 5 tahun itu sudah harus ditahan gitu ya, tanpa alasan apapun ya. Karena misalnya kasus yang lain misalnya ada alasan masih punya balita. Nah, kalau kita melihat kasus
pidana yang lain, misalnya ada juga banyak ya seorang ibu itu yang ditahan dengan itu padahal masih memiliki balita dan itu tetap ditahan gitu ya. Nah, dalam hal ini memang salah satu hal perlu adanya ketegasan dari kepolisian ya, Polri. Ketegasan perlu ya, karena kalau kita melihat pasti ya nilai kepercayaan publik itu sebelum ada kejelasan kasus Sambo ini pasti akan terus menurun gitu ya. Kalau kita melihat, kita tanyakan keluarga Brigadir Joshua ya, berita yang terakhir mereka menyebut jenuh gitu ya, jenuh karena tidak ada kepastian hukum ya. Nah, memang sih kalau kita melihat sistem hukum yang ada sekarang ya akan sangat susah sekali mendapatkan keadilan ya. Pada era rezim ini ya banyak sekali hukuman ataupun keadilan itu sangat jarang sekali itu bisa didapat ya. Ya, yang terakhir misalnya kasus kilometer 50 yang hanya menjerat dua ya, hanya mengenakan dua orang pelaku gitu ya, dan pelaku itu ya belum tentu yang melakukan gitu ya, yaitu Yusmin Oria dan siapa lupa saya. Nah, dua orang itu akhirnya dibebas omslah gitu ya. Coba bayangkan 6 orang terbunuh ya, Laskar FPI ya. Akhirnya hukumannya onslah buat pelaku gitu ya, karena ada tindakan pembelaan gitu ya sesuai KUHP. Nah, ini tentu saja mencederai rasa keadilan gitu ya. Dan juga kasus-kasus yang lain, misalnya kasus bagaimana banyaknya aktivis gitu ya yang dijerat ya, yang mereka melakukan aktivitas kritis terhadap penguasa ya, hanya dijerat melakukan kritik terhadap pemerintah langsung dijerat dengan pasal ITE gitu ya. Misalnya Sagenda Nainggolan gitu ya, kemudian Edi Mulyadi gitu ya, padahal yang mereka lakukan adalah aktivitas untuk mengkritik ataupun aktivitas jurnalis seperti yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, yang kita ketahui ya memang ya pihak hakim harus mengakui ya tidak ditemukan tindak pidana ya pada kasus Edi Mulyadi ini gitu ya, dan akhirnya ya hanya disanksi 7 bulan 15 hari gitu ya. Ini tentu saja menutupi kesalahan gitu ya, kesalahan dari pihak penyidik yang sudah melakukan penahanan ya selama 7 bulan 15 hari, 7 bulanan ya. Nah, ini juga juga terjadi pada kasus Habib Bahar Smith ya. Dan ya memang lah kalau kita melihat fakta-fakta pengadilan yang terjadi, mau tidak mau majelis hakim harus melihat fakta ya, bahwasanya tidak ada pelanggaran, dan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Smith itu tentu berdasarkan fakta ya, dari fakta bahwasanya para korban Laskar FPI, 6 Laskar FPI itu adalah bisa dilihat di buku putih ya, dan akhirnya memang tidak terbukti gitu ya, dan memang harusnya bebas ya, karena sudah melakukan ditahan selama kurang lebih 7 bulan ya, apa boleh buat ya, presiden hakim dalam hal ini harus memberikan hukuman tetap 7 bulan ya, untuk menutupi ya kesalahan dari penyidik gitu ya. Nah, ini juga terkait masalah Sambo gitu ya. Ada dugaan ya, ada sosok misterius yang disampaikan oleh penasihat Kapolri Muradi, adanya sosok kakak asuh ya. Siapakah kakak asuh ini? Tentu saja belum bisa dibuka gitu ya, belum bisa dibuka.
Ya, kembali lagi ke kasus Verdi Sambo ya. Kita juga menyayangkan ya, sesuai apa yang disampaikan oleh penasihat Kapolri Muradi ya. Ada sosok kakak asuh di balik kiprah mantan Kepala Divisi Propam ya. Bahwasanya Verdi Sambo karirnya itu melesat di kepolisian diduga karena campur tangan sosok ini gitu ya. Nah, ini perlu dilakukan audit gitu ya, lakukan audit, mengingat dalam hal ini kepolisian, institusi kepolisian dalam hal ini ingin tentu saja ingin mengembalikan institusi kepercayaan publik gitu ya, yang sudah menurun atas kasus Sambo ini ya. Nah, kabar terbaru terkait kasus Sambo ini juga terkait dengan kasus audit yang perlu dilakukan terhadap audit Satgasus ya. Bagaimana Satgasus ini yang dibentuk ya, Satgasus Merah Putih ini yang mempunyai pengaruh luar biasa gitu ya. Dan seharusnya memang tidak langsung dibubarkan ya, tetapi harus diaudit dalam dua hal ya. Audit kinerja ya, apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Satgasus ya Merah Putih, Satgasus Merah Putih, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan gitu ya. Dan ini memang harus diaudit oleh pihak eksternal gitu ya, karena kalau yang melakukan audit pihak internal ya, kita tidak akan tentu saja tidak yakin ya, hasilnya akan bisa independen ya. Yang kedua tentu saja audit keuangan gitu ya. Nah, keuangan ini penting ya, karena patut diduga dana yang ada dalam satu kasus ini jumlahnya luar biasa besar gitu ya, dan harus diaudit oleh lembaga negara yang mempunyai kompeten dalam hal ini yaitu PPATK ya. Nah, sayangnya audit khusus yang sudah didesak oleh publik ini tidak segera dilakukan oleh Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit, untuk membuka terang benderang ya salah satu hal kasus-kasus yang lain ya, misalnya kasus kilometer 50 yang saat ini kita tidak benar-benar mendapatkan keadilan gitu ya, keadilan yang dan juga desakan publik terkait kerajaan Sambo yang tempo hari ya hanya informasi yang lewat gitu ya, tetapi kalau kita melihat detail dari informasi yang ada itu banyak pengamat menduga itu tidak mungkin dilakukan oleh eksternal ya atau masyarakat biasa, tetapi tentu saja oleh internal yang mempunyai informasi lengkap. Nah, kembali lagi ke kasus sosok misterius kakak asuh ya. Nah, ini juga tentu saja kita mengharapkan ada pihak eksternal yang melakukan penyelidikan terhadap kasus kakak asuh siapa yang dimaksud gitu ya. Karena kalau memang terbukti ya dalam ini memang kita melihat kasus ini terlihat masuk angin gitu ya. Makanya untuk supaya ada kejelasan tentu saja harus ada pihak yang lebih tinggi dari institusi kepolisian yang melakukan audit ya, ataupun penyelidikan, baik itu terkait audit Satgasus termasuk juga sosok kakak asuh yang dimaksud ya, yang sudah pensiun ya, yang diduga mengasih jabatan Kadipropam kepada karir Sambo yang menyebabkan karir Sambo ini melejit. Nah, ini harus bergerak cepat ya, karena sekarang kalau kita melihat di tengah masyarakat itu sedang terjadi krisis ya kepercayaan terhadap pihak institusi kepolisian, yang ini kalau tidak segera gitu ya, kemungkinan kepercayaan publik terhadap kepolisian itu juga akan luntur gitu ya. Kita ketahui saat ini yang mempunyai kekuasaan penuh ya untuk melakukan penindakan, penyelidikan, penyidikan terhadap semua kasus dan menegakkan keadilan yaitu kepolisian ya, yang melakukan penangkapan ya dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika
institusi yang dipercaya oleh publik ini menegakkan keadilan ya, marwahnya runtuh di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, ini juga menjadi catatan berharga ya. Ada desakan juga ya, kemungkinan ya, meskipun tidak ditanggapi serius ya, adanya dugaan adanya keinginan untuk mengganti Kapolri gitu ya. Nah, tentu saja penggantian Kapolri ini bisa saja menjadi solusi, tidak bisa enggak ya, bisa saja akan menjadi permasalahan baru, karena bisa saja ya, yang menggantikan Kapolri itu tidak segera menyelesaikan atau sama saja ya kondisinya untuk kasus Ferdi Sambo dan kasus-kasus yang lain gitu ya. Makanya dalam ini pihak kepolisian memang harus cepat gitu ya, harus cepat untuk menanggapi setiap persoalan yang muncul permukaan yang disampaikan oleh publik ya, segera ditanggapi dan segera ditangani kalau ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada pihak institusi kepolisian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.